Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prizia Mesagal Permana, NIM 243202104. Program studi ilmu hukum non reguler, mata kuliah hukum lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam tentang lingkungan hidup. Yang pertama, tauhid dan hubungan dengan alam. Tauhid mengajarkan bahwa semua ciptaan termasuk alam adalah bagian dari sistem yang diciptakan dan diatur oleh Allah. Maka merawat lingkungan adalah bagian dari ibadah kepadanya. Contohnya, menjaga keindahan taman atau kebun sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Terus, tidak membuang limbah sembarangan karena merusak ciptaan Allah. Seperti di dalilnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi adalah tanda-tanda bagi kaum yang memikirkannya. Seterusnya, manusia sebagai khalifah di bumi. Islam memandang manusia sebagai khalifah, pengelola bumi, bukan penguasa yang bebas mengeksploitasi. Seperti contohnya, petani menerapkan pertanian organik untuk menjaga kesuburan tanah. Pemerintahan menerapkan kebijakan zonasi hutan dan kawasan lindung. Seperti dalilnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadi seorang khalifah di muka bumi. Seterusnya, larangan merusak alam, yaitu fasad. Islam sangat melarang segala bentuk perusakan lingkungan. Perusakan disebut sebagai fasad. Seperti contohnya perilakunya penebangan hutan ilegal dan dampaknya banjir, longsor, status dalam misalnya yaitu dosa. Dan perilaku selanjutnya, pembuangan limbah ke sungai, dampaknya pencemaran air, dan status dalam Islamnya itu haram. Seperti selanjutnya lagi, perilaku polusi udara akibat industri, dampaknya penyakit, gangguan ekosistem, status dalam Islam itu ya dilarang. Dalam dalilnya Quran Surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Terusnya lagi yaitu mizan, yaitu keseimbangan alam. Allah menciptakan segala sesuatu secara seimbang, manusia harus menjaga keseimbangan ini. Contohnya, nelayan tidak menangkap ikan secara berlebihan, overfishing. Selanjutnya, pembangunan kota dilakukan dengan mempertahankan ruang hijau minimal 30%. Seperti dalilnya Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9. Yang artinya, dan janganlah kamu merusak keseimbangan itu. Selanjutnya yaitu larangan israf, yaitu berlebihan dan boros. Islam menekankan tidak boros dalam segala hal, mau hal apapun itu, termasuk penggunaan sumber daya alam. Contohnya aktivitas berwudu, konsep Islaminya gunakan air secukupnya, praktik rumah lingkungannya, matikan keran saat gosok gigi. Yang kedua, aktivitasnya misalnya makan, konsep alaminya ambil secukupnya, praktik ramah lingkungannya, hindari forward waste. Yang terakhir, seperti contoh aktivitasnya energi, konsep Islaminya gunakan seperlunya, praktik ramah lingkungannya, matikan lampu saat tidak menggunakan. Di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Yaitu selanjutnya pelestarian sumber daya air, tanah, dan hutan. Seperti contoh, Nabi Muhammad SAW melarang mencemari air mengalir, hadis riwayat Abu Daud. Seperti contoh lagi, melarang buang air besar di bawah pohon tempat berteduh, hadis riwayat Muslim. Dan terakhir contohnya, Nabi menganjurkan menanam pohon bahkan di saat hari kiamat, hadis riwayat Ahmad. Seperti hadis Nabi, jika kiamat terjadi sementara di tangan salah satu kalian ada di benih kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya, hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu etika terhadap hewan. Hewan adalah makhluk Allah yang harus diperlakukan dengan kasih sayang. Seperti contohnya tidak membunuh hewan sembarangan, contoh menembak burung untuk iseng tidak ada keperluan, terus memberi makan hewan liar, burung, kucing liar sebagai amal kebaikan. Hadis riwayat Nabi Muhammad SAW.
seorang wanita masuk neraka karena mengurung seekor kucing tanpa diberi makan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, konsep hima dan wakaf. Islam mengenal wilayah lindung dan wakaf lingkungan. Seperti contohnya konsep hima, kawasan lindung, implementasi modernnya kawasan konversi taman nasional, dan konsepnya wakaf yaitu wakaf, lingkungan sumur wakaf, implementasi modernnya yaitu kebun komunitas, lahan hijau publik, dan lingkungan sumur wakaf. Praktik Nabi Muhammad SAW-nya, Nabi pernah menjadikan wilayah sekitar Madinah sebagai hima agar hewan liar dan ternak dapat berkembang biak. Yang selanjutnya yaitu amal jariah lingkungan. Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan bisa menjadi amal jariah, seperti pahala terus menerus. Seperti contohnya menanam pohon produktif, buah-buahan, atau keteduhan. Dan selanjutnya contohnya membangun sumber air yaitu sumur, penampungan air hujan, dan juga edukasi lingkungan yaitu sanitasi, daur ulang, dan gaya hidup hijau. Seperti hadisnya, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih lalu burung, manusia, atau binatang memakan darinya kecuali menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir yang akan dijelaskan yaitu akhirat dan pertanggungjawaban. Semua perbuatan manusia termasuk terhadap lingkungan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, seperti contohnya pejabat publik korup dalam proyek penghijauan yaitu dosa sosial. Seterusnya contohnya pengusaha buah limbah ke sungai adalah sama saja dengan akan ditanya di akhirat jika merugikan makhluk Allah, seperti dalil Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jaroh dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat jaroh. Seperti rangkuman ini, prinsip Islam, tauhid, implikasi lingkungannya itu menjaga ciptaan Allah, contoh nyatanya tidak merusak alam. Dan khalifah, implikasi lingkungannya pengelola yang amanan dan contoh nyatanya bertani organik. Prinsip misalnya pasad yaitu larangan merusak, contoh nyatanya dilarang tebang liar. Prinsip Islamnya mizan, implikasi lingkungannya yaitu menjaga keseimbangan, contoh nyatanya seperti tidak eksploitasi SDA. Prinsip Islam israf, implikasi lingkungannya yaitu tidak boros, dan contoh nyatanya hemat air dan listrik. Seterusnya hima dan wakaf atau wakaf, implikasinya yaitu konservasi, contoh nyatanya taman sumur wakaf. Prinsip Islamnya etika hewan, implikasi lingkungannya yaitu kasih sayang, contoh nyatanya seperti tidak menyiksa hewan atau tidak jahil ke hewan yang tentang kekerasan. Selanjutnya prinsip Islamnya yaitu amal jariah, implikasi lingkungannya yaitu pahala terus mengalir, contoh nyatanya tanam pohon, sumur. Prinsip Islamnya pertanggungjawaban, implikasinya di akhirat, contohnya dosa bila merusak alam. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau tidak mengenakan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.